kabarnya Bang Iwan? Senang sekali saat Bang Iwan bisa bertemu menyapa kalian semua dimanapun kalian berada saat ini. Saya sangat berharap kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitasnya untuk sepanjang hari ini berjalan dengan lancar pastinya. And then untuk tidak berlama-lama ya kabarnya, hari ini Bang Iwan itu akan membahas sebuah pembahasan yang sangat viral banget saat ini, khususnya berada di Pulau Bali. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup menggegerkan dunia maya karena terjadinya peristiwa tersebut sangat tidak ada ekspektasi sebelumnya seperti itu. Oke, kasus ini terjadi di Jalan Nangka Utara Denpasar dan itu terjadi di sebuah warung Madura atau biasa disebut warung yang sering melakukan aktivitas itu 24 jam. Jadi kita itu kalau misalnya mau membeli apa, kita cukup cari warung Madura gitu kan, dan kita bisa berbelanja di sana. Oke. Untuk selanjutnya, guys, sebelum kita lanjut pada video atau pembahasan ini, saya mengharapkan balenya Bang Iwan itu untuk tidak lupa subscribe dulu channel Bang Iwan. To notification on atau tombol loncengnya dibunyikan supaya setiap kali Bang Iwan upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Bang Iwan pastinya. Oke. Tanpa berlama-lama yang kembali kita langsung pada pembahasan tentang kejadian tersebut. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, guys, pada hari Kamis 13 Februari 2025. Jadi di bulan ini, guys, pada pukul 1:33 menit 52 detik. Jadi kenapa Bang Iwan bisa mengkomentari hal tersebut? Karena di sosial media itu, baik di TikTok, Instagram, YouTube juga ada, dan juga ada di istilahnya ini platform sosial media gitu. Itu jelas sekali CCTV yang menggambarkan kejadian tersebut, sangat spesifik banget. Jadi ada sebuah motor metik mampir ke warung Madura tersebut di Jalan Nangka Utara. Dan terekam oleh CCTV seorang pemuda sekitar umurnya itu sekitar 20-an tahun gitu loh, guys. Dan dia itu parkir motornya di depan persis warung Madura tersebut. Kita nggak tahu ya dia mau beli apa. Dan ternyata di arah belakang itu muncul seorang pemuda menggunakan helm warna hitam, motornya berwarna merah, menggunakan jaket berwarna biru, terus dia menggunakan masker. Ya, ala-ala gimana gitu ya guys ya. Jadi dia itu ternyata ketika dia jalan, dia itu masuk sedikit di dalam di dalam warung itu dan menabrak pemuda tersebut yang 20-an tahun. Kita sebut aja namanya Mr. N lah, gitu ya. Dan singkatnya, dia itu sempat membuat keributan dengan orang tersebut, guys. Jadi dia pukul gitu loh. Jadi sampai ya terjadi hal yang kisruh banget di sana. So pemuda ini yang Mr. N ini sampai mengucapkan kata maaf gitu loh. Ya maaf mas, kalau misalnya saya salah, saya minta maaf mas. Padahal dia nggak tahu gitu loh guys. Dia nggak tahu apa salahnya dia, tiba-tiba saja si pemuda ini, si orang yang menggunakan masker ini itu langsung nabrak dan mukul dia gitu loh guys. Sampai helmnya itu yang dia pasang di kepalanya itu jatuh guys. Dan untungnya kejadian tersebut masih sempat dilerai oleh penjaga warung tersebut. Seorang bapak-bapak muncul, jadi dia mungkin memberikan beberapa masukan sehingga akhirnya si orang itu pergi, dan si pemuda, si Mr. N ini juga akhirnya pergi. Dan ternyata guys, jam 1:43 lebih 15 menit itu si jaket biru itu balik lagi ke warung Madura tersebut loh guys. Dia balik, terus dalam rekaman CCTV yang beredar itu si jaket biru itu meminta semacam klarifikasi kepada seseorang yang masuk
sebelumnya. Jadi di CCTV itu nggak kelihatan sebenarnya, tapi hanya selang beberapa detik ada pemuda keluar, dia habis berbelanja, dia membeli sesuatu gitu kan. Nah, ternyata si jaket biru itu ngejar dia, ngikutin dari belakang gitu, ngintilin dia, dan akhirnya karena itu nggak terekam di CCTV kan, jadi si pemuda ini, si jaket biru itu juga nggak kelihatan, si pemuda yang satunya juga nggak kelihatan, dan ternyata ada terjadi sesuatu bentrok di luar warung tersebut. Nah, selang beberapa saat, di saat kejadian tersebut itu, ada motor Scoopy warna putih. Nah, mereka berboncengan guys, mampir di warung tersebut. Mereka itu sepertinya mau membeli sesuatu, tetapi tidak sampai masuk ke dalam ruangan tersebut karena mungkin melihat situasi di luar. Jadi mereka berdua ini, yang satu menggunakan pakaian biasa, yang satu menggunakan kamen dan udeng, berarti tradisional Bali. Dia itu masuk melihat keadaan itu di luar, dan dia nggak jadi belanja gitu loh guys ya. Dan terjadilah satu kejadian guys, yaitu di mana jam 1:44:31 itu tiba-tiba terdengar suara orang yang bertengkar guys. Jadi itu tidak terlihat di CCTV karena mungkin berada di luar gitu kan, bukan di dalam area warung tersebut, warung Madura tersebut, jadi nggak kelihatan di CCTV. Dan anehnya yang muncul itu adalah cowok yang berpakaian kamen itu atau tradisional Bali itu keluar sudah berlumuran darah guys, jadi kayak sempoyongan gitu dia langsung. Jadi temannya itu yang tadi itu membawa dia untuk berduaan naik motor Scoopy warna putih itu langsung bawa orang tersebut di rumah sakit. Nah, kejadian ini pun akhirnya memunculkan satu berita bahwa ternyata korban penusukan tersebut adalah bernama Kadek Parwata, gitu ya. Dan menurut informasi yang Bang Iwan dapatkan guys, Bli Kadek ini lagi melayat di rumah temannya, dan menurut informasi juga dari istrinya bernama Komang Ayu, itu awalnya tidak memberikan izin kepada suaminya atau Bli Kadek ini untuk pergi melayat, tetapi ya akhirnya juga dikasih izin juga untuk pergi. Dan beberapa juga informasi yang Bang Iwan dapatkan adalah Bli Kadek ini ternyata bekerja sebagai cleaning service di Peti Tengah. Kalau dari tempat dia kejadian itu jauh banget gitu loh, di Denpasar, dan sedangkan Peti Tengah itu berada di areal Seminyak, Peti Tengah areal Seminyak Canggu tuh. Dan sudah menetap, jadi dia bekerja itu sudah pegawai tetap, mungkin ya sudah menjadi pegawai tetap itu sejak sebelum pandemi. Berarti dia udah lama banget bekerja di sana, dan termasuk orang yang boleh dikata betah untuk bekerja. Dan gimana ya guys ya, berarti dia ini orang yang sangat ulet gitu kan. Dan informasinya juga adalah Bli Kadek ini mempunyai 2 anak yang masih kecil guys, dan beliau Bli Kadek ini meninggal di rumah sakit dengan luka tusukan di bagian dada dan menembus paru-paru. Oh my goodness, oh my god. Sangat di luar dugaannya guys ya. Awalnya mau pergi melayat sama istri maksudnya, dan istri pun tidak ada memikirkan hal apa-apa, tetapi pada kenyataannya pulang tinggal badan gitu ya. Lanjut guys, kita akan membahas tentang pelaku penusukan tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, selang beberapa waktu si pelaku langsung viral di sosial media guys,
itu dari berbagai platform itu sudah berseliweran gitu loh. Kalau di TikTok itu menyatakan FYP gitu kan. Jadi ada yang netizen yang menunjukkan dari aplikasi TikToknya dia itu dia di compare atau disama-samain pakaian yang dia pakai, kalung yang dia pakai, serta bodinya dia dan beberapa hal lainnya. Hanya selang beberapa waktu informasi yang bertebaran itu pun menjadi simpang siur. Awalnya dikatakan sudah ditangkap, ternyata belum gitu kan, dan masih banyak lagi. Jadi di sosial media itu ya begitulah ya, namanya sosial media selalu berkembang sampai pada akhirnya pada tanggal 16 Februari 2025 pada pukul 17 atau jam 5 sore guys, si pelaku tersebut ternyata ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, hendak melarikan diri ke Tarakan, Kalimantan Utara. Wow, ternyata dia jauh banget dia pergi ya guys ya. Ternyata dia habis melakukan tindakan itu, mungkin dia sadar udah langsung kayak, aku ternyata sedang pembunuh gitu kan. Aku ternyata sedang pembunuh, akhirnya dia lari. Nah, dia melarikan diri, tapi yang anehnya dia itu berhasil ketika di penyeberangan Bali mau ke dia ke sana kali ya, ke dari di pelabuhan Gilimanuk gitu, mungkin dia nggak ketahuan gitu kan, tapi ternyata dia bisa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jauh banget guys, berarti itu selama 4 hari pencarian guys baru didapatkan dia. Nah, jadi setelah penangkapan tersebut dapatlah informasi tentang nama pelaku penusukan tersebut. Namanya adalah Bastomi Prasetyawan yang biasa disebut atau aliasnya ya Mas Pras. Mas Pras. Dan ini ya nggak boleh ya, yang mau ditangkap tersebut adalah si Mas Pras ini sempat melakukan perlawanan loh. Aduh, sudah tahu-tahu salah, masih juga melawan. Ada apa gerangan ya? Alhasil si abang polisinya memberi dia kado Valentine. Kan teman-teman orang Gabennya Benguan tahu ya, sekarang itu bulan Februari itu Valentine kan. Jadi, dan di kejadian sebelumnya kita flashback lagi, di tanggal 13 kan, malamnya itu kan malam Valentine ya guys ya. Hal yang sangat tidak terduga itu terjadi, dan ya polisi juga memberikan dia juga kado spesial Valentine gitu kan, di kedua kakinya yaitu timah panas. Jadi ketika dia ditangkap itu dia sudah tidak berdaya gitu kan, dan dari Tanjung Perak itu dikirim dia ke Denpasar, dan diserahkan ke Polresta Denpasar. Jadi informasinya juga bahwa dia mendapat hukuman 15 tahun penjara gitu. Jadi gitu ya guys ya. Menurut Ongga Bale, teman-temannya Bang Iwan, bagaimana dengan tanggapan menanggapi kasus tersebut? Jadi dia hanya mungkin menurut hukum ya guys ya, menurut hukum itu dia mendapatkan sanksi penjara 15 tahun. Dan ya buat teman-teman Ongga Bale silahkan tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan Ongga Bale tentang kasus yang lagi viral ini. Dan bersama ini juga ya guys ya, ketika press conference, jadi si babang polisi itu menunjukkan beberapa barang bukti, dan ini banyak banget ya, ada pisaunya, ada jaketnya, ada yang pokoknya kaos yang warna hitam yang dia pakai waktu itu. And then ya aku juga masih belum tahu ya apa dia, informasi yang saya dapatkan itu dia itu sedang di dalam pengaruh sesuatu gitu ya. Jadi buat teman-teman Ongga Bale nanti mungkin bisa dikomunikasikan, ditulis di kolom komentar benar apa enggaknya. Oke guys. Nah, berarti dengan kasus ini berarti sudah selesai guys ya. Hanya saja otomatis dari pihak keluarga
Blikade pasti merasa itu kurang wajar ya, kurang pantas dengan hukuman itu karena sudah mengambil nyawa seseorang, apalagi ini dia meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil juga guys ya. Dari kejadian ini banyak menyita perhatian masyarakat yang ada di sekitar Bali khususnya, sehingga mereka itu banyak juga yang menggalang dana untuk anak dan istri almarhum Blikade ini. Jadi tahu ya, ada VT yang beredar di sosial media bahwa sempat dilakukan penyerahan donasi untuk Kade Farwata korban penusukan tersebut. Kalau di caption itu ada beberapa orang yang datang dan menyerahkan sebesar 173 juta sekian gitu kan ya. Dan news penggabalanya Bang Iwan, kasus ini menyarankan kepada kita supaya kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, supaya kita tetap berhati-hati ya guys ya. Sehat selalu dan tetap waspada dimanapun kita berada. See you guys.